Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Pandi Afandi, Sarjana Ekonomi Magister Science selaku Rektor Setiamasa Laduga. Yang kami hormati Ibu Erna Sudarmawanti, Sarjana Ekonomi Magister Science Akuntansi selaku Kepala Program Studi Manajemen Non-Reguler. Yang kami hormati Bapak Dr. Aminur Bayudi, Magister Pendidikan selaku dosen pendidikan agama, dan seluruh teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmat, hidayah dan inayahnya telah dilimpahkan kepada kita semua, dan tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 akan menjawab pertanyaan dari video prestasi sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Saif Azhara NIM 202511221. Saya Kifia Widya Takbiati dengan NIM 2025112046. Dan saya Kurniawan Suputra dengan NIM 2025112016. Soal yang pertama, dengan banyaknya masyarakat yang menjunjung tinggi budaya patriarki, banyak seorang ayah yang menuntut ketaatan kepada anak dan istri, tetapi ia sendiri tidak memberi teladan akhlak yang baik. Kemudian pertanyaannya, mengapa sikap tersebut bertentangan dengan konsep ikhlas dan amanah dalam Islam? Untuk jawabannya sendiri, yang pertama yaitu ikhlas sendiri memiliki arti memurnikan niatan dengan tujuan tanpa pamrih atau hanya mengharap balasan dari Allah SWT. Kemudian amanah sendiri yang berarti terpercaya atau bisa juga diartikan sebagai menjaga kepercayaan. Ayah merupakan peran penting di dalam keluarga. Ayah merupakan kepala keluarga yang layaknya harus dicontoh dan memberi contoh. Kemudian ayah juga berperan dalam mengambil keputusan di dalam keluarga. Secara logis, hal tersebut bertentangan dengan konsep ikhlas dan amanah, karena sebagai seorang ayah atau kepala keluarga harus bisa dipercaya. Contohnya seperti seorang ayah harus bisa memberikan suri tauladan atau menjadi role model bagi anaknya dan juga istrinya. Kemudian seorang ayah atau sebagai seorang kepala keluarga laki-laki juga harus bisa memberikan rasa kepercayaan kepada istrinya karena telah dipilih menjadi pendamping serta pelindung bagi keluarganya kelak. Hal tersebut harus dilakukan secara berdampingan dengan menyertakan keikhlasan di dalamnya agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Soal yang kedua, apakah karakter sosial yang baik dapat membantu tanpa landasan agama? Jawabannya bisa. Karakter sosial yang baik tetap dapat dibentuk tanpa landasan agama dengan berdasarkan mempelajari kebudayaan, nurani kemanusiaan, serta empati alami. Kemudian di dalam masyarakat juga memberikan pembelajaran bahwa kehidupan harus dilaksanakan secara harmonis. Namun ada baiknya agama disertakan dalam membentuk karakter sosial, dikarenakan agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, namun juga sebagai fondasi moral dan juga pengendali tindakan seorang ataupun masyarakat. Soal yang ketiga, bagaimana cara melatih ikhlas sejak usia dini yang dapat diterapkan di era modern seperti sekarang ini? Yang pertama, mengajari anak cara melakukan kebaikan tanpa harus dilihat orang lain. Yang kedua, memberi pengertian anak bahwa ketika kita memberi harus dengan rasa ikhlas tanpa pamrih. Kemudian mengalihkan pujian yang diberikan orang lain ke arah yang lebih positif, yaitu menjadikannya rasa syukur dalam diri kita. Kemudian bisa juga orang tua sebagai role model karena anak merupakan peniru ulung yang dapat menirukan tingkah laku perilaku orang tuanya yang dilakukan sehari-hari maupun dicontohkan. Kemudian kita juga bisa memberikan cerita-cerita inspiratif bagi anak yang kemudian akan memotivasinya untuk menjadikannya lebih baik.
Baik, pertanyaan selanjutnya yang akan saya jawab yaitu apa dampak yang dapat terjadi jika sikap ikhlas tidak diterapkan dalam keluarga? Jika sikap ikhlas tidak diterapkan dalam keluarga, maka peran dan kewajiban akan terasa seperti beban. Hal ini dapat memicu konflik, masalah, dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, ikhlas sangat penting untuk membangun keluarga yang damai, saling memahami, dan saling bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa hubungan antara ikhlas dan tanggung jawab dalam keluarga seperti kewajiban suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Ikhlas adalah landasan batin dari pertanggungjawaban. Ikhlas dapat diibaratkan sebagai ruh dan pertanggungjawaban adalah perwujudannya. Tanpa ikhlas, tanggung jawab mudah terasa berat dan dapat memicu konflik. Sebaliknya, tanpa tanggung jawab, ikhlas tidak ada maknanya dalam menjalankan peran dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keluarga yang kuat tidak hanya dengan keluarga yang memiliki peran yang jelas, namun juga dengan dari keikhlasan dalam menjalankan setiap peran-perannya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yaitu apa saja nilai-nilai penting yang biasanya diajarkan dalam keluarga untuk membentuk karakter anak? Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai yang biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya yaitu seperti nilai disiplin, saling bekerja sama, menghormati, menghargai, dan juga saling bekerja sama. Selain itu, nilai moral serta nilai agama menjadi pendukung untuk pembentukan karakter anak untuk mengetahui bagaimana perilaku yang baik dan bagaimana perilaku yang buruk. Pertanyaan terakhir yaitu apa perbedaan antara ikhlas dan pasrah dalam konteks kehidupan berkeluarga? Dalam konteks kehidupan berkeluarga, ikhlas dan pasrah merupakan dua sikap yang saling berkaitan. Ikhlas merujuk pada kesediaan kita menjalankan peran dalam kehidupan berkeluarga dengan penuh rasa yakin dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Selanjutnya, pasrah merupakan sikap menyerahkan hasil kita dari menjalankan peran dalam kehidupan berkeluarga sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhlas berperan dalam proses menjalankan kewajiban, sedangkan pasrah berperan dalam menerima hasil dari apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan keluarga modern dalam mengamalkan ikhlas dan bagaimana nilai ikhlas dapat menjadi solusi dalam menghadapi tekanan sosial maupun ekonomi? Tantangan keluarga modern dalam mengamalkan ikhlas yaitu media sosial, kecenderungan membandingkan kehidupan keluarga sendiri dengan postingan sempurna dengan orang lain, itu memicu rasa tidak cukup atau keinginan pamer ada gulung ria. Yang kedua, tekanan ekonomi dan hedonisme. Gaya hidup konsumtif seringkali membuat standar kebahagiaan diukur dari materi, bukan ketenangan hati. Yang ketiga, kesibukan. Karena waktu yang sempit, hubungan antar anggota keluarga sering berubah menjadi transaksional. Bagaimana nilai ikhlas dapat menjadi solusi dalam masalah ini? Yang pertama, sikap ikhlas melahirkan sifat qanaah atau merasa cukup. Keluarga yang ikhlas akan bersyukur saat lapar dan bersabar saat sempit, tidak memaksakan gaya hidup di luar kemampuan. 2. Mengubah orientasi tujuan, yaitu ikhlas menggeser fokus dari tujuan manusia menjadi ridho Tuhan atau kebaikan murni. Saat keluarga tidak lagi harus validasi eksternal, tekanan mental berkurang drastis. 2. Bagian dari keikhlasan dalam berteman adalah tulus menjaga privasi orang lain dan tidak membicarakannya di belakang. Karena ia sadar bahwa menjaga kehormatan saudara adalah kebaikan. Yang ketiga, profesionalitas yang tulus di tempat kerja atau organisasi warga, bekerja dengan sebaik-baiknya walaupun tidak diawasi. Ini adalah bentuk integritas yang lahir dari keikhlasan. Soal yang ketiga, mengapa penting bagi setiap anggota keluarga untuk menerapkan ikhlas dalam tindakan dan ucapan mereka? Karena ucapan yang dilandasi ikhlas adalah ucapan yang jujur dan baik. Anak tidak perlu berbohong untuk menyenangkan orang tua, dan orang tua mendidik anak tanpa amarah yang berlebihan. Yang kedua, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika orang tua melakukan kebaikan,
dengan tulus, anak akan meniru karakter tersebut. Ini adalah warisan karakter yang paling berharga untuk masa depan mereka. Yang ketiga, hubungan yang didasari keikhlasan adalah hubungan yang paling awet karena didasari oleh cinta tanpa syarat, bukan cinta karena syarat materi ataupun fisik semata. Sekian, terima kasih. Itu tadi jawaban dari beberapa pertanyaan yang teman-teman berikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.